connaître l'équipe et le comportement. La temporada pasada dijo que Camavinga jugaría de lateral. AC Milan kabarnya tidak menutup peluang untuk menjual salah satu gelandang mereka Tijani Reijnders musim dingin 2024 mendatang. Kabar ini sendiri dilansir dari laporan Calcio Mercato, di mana dalam laporan tersebut Milan mau melepaskan sang gelandang setelah mengetahui akan ketertarikan dari klub Premier League. Milan akan membandrol harga sang gelandang di angka 40 juta euro, karena dia dibeli dari AS Alkmaar dengan harga 20 juta euro. Di sisi lain, Man United sendiri sepertinya akan kesulitan untuk mengamankan sang gelandang di musim dingin mendatang karena dana mereka tidak cukup, kecuali jika United bisa menjual beberapa pemain terlebih dahulu. Christophe Galtier memuji Cristiano Ronaldo yang belum menunjukkan penurunan performa meski usianya sudah mencapai 38 tahun, ia merasa sang pemain tetap pemain terbaik di dunia. Ronaldo baru-baru ini tampil luar biasa kala menginspirasi kemenangan timnya, Al Nassr 4-3 atas Al Duhail di ajang Liga Champions Asia. Ketika Anda berhadapan dengannya, tak banyak yang bisa Anda lakukan. Ia mencetak sepasang gol indah. Saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkannya. Di usia 38 tahun, ia tetap dalam performa terbaik dan ia tetap pemain terbaik di dunia, ucapnya seperti diwartakan Goal International. Erik ten Hag optimistis skuad asuhannya tersebut bisa memberikan perlawanan terhadap skuad Man City di derby Manchester. Seperti yang diketahui Man United dan Man City akan bertemu di laga Premier League pekan ke-10. Laga ini sendiri akan dilaksanakan di Old Trafford. Man City di atas kertas lebih diunggulkan daripada tuan rumah Man United. Laga kali ini adalah laga yang sangat besar tak hanya bagi kota Manchester namun seluruh dunia, karena semua mata tertuju pada kami, ujar Ten Hag dilansir dari Manchester Evening News. Derby Manchester kali ini menjadi sebuah laga penuh gengsi dan juga bisa menjadi ajang balas dendam bagi skuad Man United. Legenda Arsenal, Paul Merson meyakini apabila Man United memiliki peluang untuk menang di derby Manchester melawan rival sekota mereka Man City. Seperti yang diketahui di derby tersebut, Man City lebih diunggulkan dibandingkan Man United. Apalagi di atas kertas, performa Man City lebih konsisten apabila dibandingkan dengan United yang angin-anginan dan tidak stabil. Ini waktu yang tepat bagi United menghadapi City, United saat ini bermain tidak diunggulkan. Dengan status ini fans United akan memberikan dukungan tanpa henti. Skuad asuhan Erik ten Hag voilà, ini c'est à nous meski tak de tout faire dijagokan pour, akan menjadi pour tim le yang rendre. berbahaya di laga kali ini, tegas Merson dilansir Sky Sports. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino hanya bisa menyalahkan diri sendiri setelah skuadnya mengalami kekalahan saat melawan skuad Brentford. Laga pekan ke-10 Premier League yang mempertemukan Chelsea dengan Brentford ini harus berakhir dengan kekalahan skuad Chelsea 2-0 di kandang mereka Stamford Bridge. Analisisnya sudah jelas, karena di babak pertama kami seharusnya bisa mencetak gol namun gagal. Kami menjaga kepercayaan diri kami meski tak mencetak gol. Akan tetapi di babak kedua kami seharusnya tak kebobolan gol, jadi itu adalah salah kami sendiri, ujar Pochettino dilansir dari laman resmi klub. Pelatih Barcelona, Xavi memberikan tanggapan atas kekalahan skuadnya atas skuad Real Madrid di laga El Clasico. Barcelona sebenarnya sempat unggul di babak pertama berkat gol dari Ilkay Gundogan. Akan tetapi, di babak kedua Real Madrid berhasil membalikan keadaan dan memenangkan laga kali ini dengan 2 gol dari Jude Bellingham. Setelah laga ini, Xavi sendiri akhirnya, kami telah mendominasi selama 60 menit, tapi inilah sepak bola. Mungkin saya terlalu berlebihan tapi saya merasa saat saya melihat dari kursi apabila kami sebenarnya pantas untuk mendapatkan kemenangan, ujar Xavi dilansir dari Goal International. Jude Bellingham belum berhenti membuat kejutan di Real Madrid. Terbaru, dia jadi aktor kemenangan El Real atas sang rival Barcelona. Barca coba tampil agresif sejak menit permainan, tapi pada akhirnya justru bisa mengamankan 3 poin. Kali ini, Barca unggul lebih dahulu lewat gol cepat Ilkay Gundogan di menit ke-6. Peluang-peluang berikutnya gagal dimaksimalkan Blaugrana, sampai Jude Bellingham menyamakan kedudukan di menit ke-68.
Laga tampak akan berakhir imbang, kemudian Bellingham keluar jadi pahlawan dengan gol di injury time 90+2. Sejauh ini, Bellingham telah mencatatkan 13 gol dalam 13 penampilan bersama Real Madrid di semua kompetisi. Kami semua terkejut dengan level permainannya, khususnya soal efektivitas dia. Dia selalu coba berlari dari lini kedua, ujar Carlo Ancelotti. Duel El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid diakhiri dengan kemenangan Real Madrid 2-1 berkat 2 gol dari Jude Bellingham. Pertandingan kali ini dilaksanakan di kandang Barcelona sebagai tuan rumah sudah bermain agresif dan membuat Madrid cukup kewalahan. Madrid sendiri mencoba menekan Barca namun belum bisa berbuat cukup banyak untuk memberikan ancaman balik. Pertandingan menjadi lebih intens setelah itu dan kini Real Madrid berhasil memberikan banyak ancaman kepada Barcelona. Memasuki menit-menit akhir tepatnya di 90+2, Luka Modric memberikan umpan kunci kepada Jude Bellingham yang berujung pada 1 gol bagi Real Madrid. Skor sendiri tak berubah sampai laga berakhir dan Real Madrid berhasil menjadi pemenang laga El Clasico kali ini mengalahkan rival mereka Barca dengan skor. Ketajaman Jude Bellingham di Real Madrid seakan jadi hantu menakutkan untuk Carlo Ancelotti. Pasalnya, para penyerang Los Blancos masih belum menunjukkan kinerja yang bagus dan masih saja sepi gol. Dikutip dari Transfermarkt, Vinicius Junior, Rodrigo Goes dan Joselu semuanya dalam kondisi seret gol. Bellingham terlihat seperti seorang veteran. Dia bisa dengan mudah mencetak 20 atau 25 gol. Kami tidak menganggapnya sebagai seorang striker, tapi dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Sikapnya sangat bagus. Dia adalah pemain yang membuat perbedaan terbesar, ucap Carlo Ancelotti dilansir dari situs resmi Real Madrid. Kabar buruk kembali datang dari Dani Olmo pasca laga kontra FC Köln. Belum lama pulih dari cedera, pemain RB Leipzig itu dilaporkan mengalami masalah pada bahunya. Olmo masuk sebagai pemain substitusi pada menit 63 menggantikan Xavi Simons. Sayangnya hanya 7 menit setelah masuk lapangan, pemain 25 tahun itu harus ditarik keluar. Cederanya cukup parah. Dia mengalami masalah pada bahunya dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit sekarang. Tampaknya dia harus absen untuk waktu yang cukup lama, tutur Ross, dilansir dari Bully News. Ini situasi serius. Belum genap 6 minggu setelah dia kembali dari cedera lutut. Dia adalah pemain penting bagi kami, ungkap Ross. Laga El Clasico adalah partai penting dalam kompetisi La Liga yang mempertemukan rival terbesar di laga tersebut yakni Barcelona dengan Real Madrid. Apalagi 3 poin yang didapatkan di laga kali ini bisa memastikan tim yang menang untuk menempati puncak klasemen sementara La Liga. Bellingham sendiri telah mengkonfirmasi apabila dirinya sudah siap bermain di laga El Clasico tersebut saat ia diwawancarai TVE. Saya siap dan dipastikan bisa untuk bermain di laga El Clasico, ujar Bellingham. Di sisi lain, Real Madrid dipastikan tak akan bermain dengan 2 pemain mereka yang saat ini masih mengalami cedera. Dalam beberapa pekan terakhir, banyak spekulasi yang mengaitkan masa depan sang pemain dengan klub meski dirinya sudah memastikan bertahan di musim panas kemarin. Osimhen juga sempat dihubungkan dengan Manchester United dan Chelsea. Namun dirinya saat ini merasa nyaman di Naples meski klub sempat mengolok-olok dirinya melalui video di laman TikTok. Hal tersebut disampaikannya melalui laman TV Play. Untuk saya, menjadi pemain di level sekarang adalah mimpi, terlebih jika memenangkan Ballon d'Or. Namun itu bukanlah obsesi. Saya sangat nyaman di Napoli dan mencetak gol menjadi hal yang membahagiakan seperti yang dilakukan Maradona. Tidak bisa dipungkiri, kesuksesan Man City dalam beberapa tahun kebelakang bisa terjadi berkat peran Kevin De Bruyne di lini tengah. Performa apiknya bersama The Citizens mampu mengantarkan rival Manchester United tersebut meraih banyak gelar mulai dari Liga Inggris, FA Cup, Carabao Cup, hingga Liga Champions. Dilansir dari jurnalis asal Italia, Rudy Galetti, mengatakan jika raksasa Arab Saudi, Al Nassr, menunjukkan keseriusannya untuk memboyong De Bruyne. Melalui akun Twitternya, @RudyGaletti, Al Nassr telah mengontak agen De Bruyne untuk menentukan kapan mereka bisa bertemu. Jika De Bruyne hengkang, maka ini akan menjadi patah hati paling menyakitkan bagi fans Man City.
West Ham United kabarnya tertarik dengan winger tak terpakai Man United yakni Jadon Sancho di bursa transfer musim dingin 2024 mendatang. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh 90 Min. Dalam laporan tersebut diketahui apabila West Ham tertarik untuk mengamankan Sancho karena mereka membutuhkan penyerang baru yang bisa memberikan dimensi baru dalam lini serang mereka. Di mana mereka akan mencoba untuk memberikan penawaran peminjaman selama setengah musim dengan tambahan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. West Ham akan tetapi berharap Man United mau menanggung sebagian gaji dari Jadon Sancho karena gajinya mencapai 300.000 pounds setiap minggunya. Pep Guardiola kabarnya menekan pihak manajemen klub untuk segera mengamankan jasa Jamal Musiala dari Bayern Munich. Dilansir dari Bild, ketertarikan Guardiola pada sang pemain memang bukan tanpa alasan. Hal di skuad Bayern yang benar-benar istimewa dan konsisten. Dari laporan yang sama, mereka sudah bergerak dan mengontak agen dari Jamal Musiala untuk menunjukkan ketertarikan mereka serta memberikan tawaran yang menggiurkan jika sang gelandang mau cabut akan mencoba sebaik mungkin untuk mempertahankan gelandang mereka yang menjadi aset berharga tersebut. Kabar menarik datang terkait masa depan Anthony Martial di Man United yang kabarnya kini malah tidak jadi dijual di bursa transfer berikutnya. Akan tetapi yang cukup menarik, Man United tak jadi menjual Martial bukan karena performa sang striker yang meningkat. Seperti yang diketahui Sancho sempat terlibat perseteruan dengan pelatih Man United Erik ten Hag. Sang pemain bahkan tidak mau meminta maaf sampai sekarang. Hal ini membuat nama Martial akhirnya dicoret dari nama pemain yang akan dijual karena itu berarti Martial masih dibutuhkan untuk menjadi lini depan skuad United sebagai pelapis Rasmus Højlund. Masa-masa emas Manchester United terus meredup, terutama sejak kepergian ex-manajer mereka, Sir Alex Ferguson. Namun, Gary Neville merasa kegagalan United ini bukan didasari oleh kurang berkualitasnya pengganti Ferguson. Neville justru merasa apa yang terjadi pada United sekarang adalah karena kepemilikan dari keluarga Glazer. Semasa di bawah komando Ferguson selama 26 tahun, Setan Merah menjadi tim tersukses di negeri Elizabeth. Mereka bisa meraih 13 trofi Premier League serta tambahan 2 gelar di ajang Liga Champions Eropa. Para juru latih yang datang ke Man United, terus berusaha untuk setidaknya menyamai pencapaian dari Ferguson. Semua manajer yang sangat baik tetapi terhambat oleh kepemilikan. Ada kepemimpinan kurang baik di bawah pemilik sekarang dan perekrutan yang buruk, ujar Neville dilansir Mirror.